Asia, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pemasaran dalam kewirausahaan. Jadi tonton terus video ini ya. So, let's get started. Pemasaran adalah salah satu elemen kunci dalam dunia bisnis yang memiliki peran sentral dalam konteks kewirausahaan. Seiring dengan semakin dinamisnya lingkungan bisnis, pemasaran menjadi lebih penting daripada sebelumnya dalam membentuk kesuksesan sebuah usaha wirausaha. Pemasaran tidak lagi hanya tentang menjual produk atau layanan, tetapi juga tentang memahami pasar, mengidentifikasi peluang, dan menciptakan strategi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang unik. Dalam pandangan ini, pemasaran adalah jantung dari aktivitas kewirausahaan yang membantu menghubungkan ide-ide baru dengan pelanggan yang potensial, memfasilitasi pertumbuhan bisnis, dan menjembatani kesenjangan antara produk atau layanan yang ditawarkan dengan permintaan pasar yang terus berubah. Pemasaran dalam konteks kewirausahaan menghadirkan dinamika yang sangat menarik dalam dunia bisnis. Ini adalah proses yang melekat dalam membangun dan mengembangkan usaha baru atau menginovasi bisnis yang sudah ada. Saat memulai bisnis baru, wirausahawan perlu memahami pasar, pelanggan potensial, dan bagaimana produk atau layanan mereka akan memenuhi kebutuhan yang ada. Pemasaran adalah alat utama yang membantu mereka mengidentifikasi peluang, menghubungkan produk mereka dengan pelanggan yang tepat, dan menciptakan strategi untuk memenangkan pasar. Pemasaran adalah alat utama yang menjadi fondasi dalam perjalanan bisnis. Ini tidak hanya tentang mempromosikan produk atau layanan, tetapi juga tentang mengidentifikasi peluang yang ada di pasar, menghubungkan produk atau layanan dengan pelanggan yang tepat, dan merancang strategi yang efektif untuk meraih pasar. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, pemahaman mendalam tentang pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan konsumen adalah kunci untuk sukses. Dengan pemasaran yang tepat, sebuah perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, memahami apa yang mereka inginkan, dan memberikan solusi yang relevan. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk meraih pangsa pasar, memenangkan loyalitas pelanggan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis yang dinamis. Di sisi lain, dalam bisnis yang sudah mapan, pemasaran dalam konteks kewirausahaan dapat berarti berani mencoba strategi pemasaran baru, mengubah model bisnis, atau mengejar pasar yang belum dieksplorasi sebelumnya. Ini melibatkan semangat inovasi yang konstan dan kesiapan untuk mengambil risiko yang terukur untuk mencapai pertumbuhan. Dalam kedua situasi ini, pemasaran menjadi jantung dari aktivitas kewirausahaan, menggiring perusahaan ke arah baru, membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar, dan membuka peluang untuk kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, pemasaran dalam konteks kewirausahaan adalah lebih dari sekadar strategi promosi, itu adalah elemen yang menggerakkan pertumbuhan, inovasi, dan adaptabilitas dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat. Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi peran krusial pemasaran dalam mendukung perjalanan wirausaha, serta bagaimana strategi pemasaran yang cerdas dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia bisnis yang kompetitif. Strategi pemasaran yang cerdas memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia bisnis yang kompetitif. Di era di mana persaingan sangat sengit, perusahaan yang memiliki strategi pemasaran yang terencana dengan baik cenderung memiliki keunggulan yang signifikan. Strategi pemasaran yang cerdas melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar, pesaing, dan pelanggan. Ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang yang mungkin tidak terlihat oleh pesaing, serta mengantisipasi dan menghadapi tantangan dengan cepat dan efektif. Selain itu, strategi pemasaran yang cerdas juga mencakup diferensiasi produk atau layanan, komunikasi yang efektif, dan pelayanan pelanggan yang luar biasa. Ini membantu perusahaan untuk memenangkan hati dan pikiran pelanggan, membangun merek yang kuat, dan mempertahankan pangsa pasar yang stabil. Dengan menerapkan strategi ini dengan bijak, perusahaan dapat mengubah peluang menjadi keberhasilan, bahkan dalam lingkungan bisnis yang penuh tekanan persaingan. Dalam esensi, strategi pemasaran yang cerdas adalah kunci untuk memenangkan pertarungan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Rencana pemasaran kewirausahaan.
Rencana pemasaran kewirausahaan adalah panduan rinci yang menguraikan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh seorang wirausahawan untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada pasar. Ini melibatkan analisis pasar yang komprehensif, termasuk pemahaman mendalam tentang target pasar, pesaing, dan tren industri. Rencana ini juga merinci strategi pemasaran yang akan digunakan, termasuk pemilihan saluran distribusi, penetapan harga, promosi, dan strategi penjualan. Dengan merencanakan pemasaran secara cermat, seorang wirausahawan dapat mengidentifikasi peluang yang mungkin belum terlihat dan merumuskan cara untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Rencana pemasaran kewirausahaan adalah alat penting yang membantu wirausahawan mengarahkan upaya mereka menuju kesuksesan, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan potensi pertumbuhan dalam perjalanan mereka membangun bisnis baru atau mengembangkan yang sudah ada. Rencana pemasaran dalam konteks kewirausahaan panduan yang sangat penting bagi para wirausahawan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Ini adalah dokumen yang merinci strategi dan taktik yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan mereka ke pasar. Rencana ini mencakup berbagai elemen, seperti analisis pasar, segmentasi pelanggan, posisi dalam pasar, penetapan harga, promosi, dan rencana distribusi. Lebih dari sekadar sekumpulan tindakan, rencana pemasaran adalah alat yang membantu para wirausahawan menjelajahi pasar dengan bijaksana, mengidentifikasi peluang yang mungkin belum terlihat, dan mengatasi risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan bisnis mereka. Dengan merencanakan pemasaran dengan baik, seorang wirausahawan dapat membangun landasan yang kuat untuk kesuksesan bisnisnya, menjembatani kesenjangan antara produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pelanggan, dan memenangkan persaingan dalam lingkungan bisnis yang serba cepat dan kompetitif. Dalam esensi, rencana pemasaran kewirausahaan adalah alat strategis yang sangat penting dalam mencapai pertumbuhan dan keberhasilan bisnis dalam dunia yang terus berubah. Rencana pemasaran kewirausahaan diartikan sebagai alat strategis yang sangat penting dalam mencapai pertumbuhan dan keberhasilan bisnis dalam dunia yang terus berubah. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian dan persaingan yang sengit, seorang wirausahawan yang bijak akan merencanakan setiap langkahnya secara cermat. Rencana pemasaran ini tidak hanya membantu mereka merumuskan strategi untuk memasarkan produk atau layanan mereka dengan efektif, tetapi juga membantu mereka memahami pasar, pelanggan, dan pesaing dengan lebih baik. Ini mencakup analisis pasar yang mendalam, identifikasi peluang, penetapan harga yang bijaksana, strategi promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang efisien. Strategi promosi yang tepat dan pemilihan saluran distribusi yang efisien adalah dua komponen utama dari rencana pemasaran yang sukses. Strategi promosi melibatkan cara perusahaan memperkenalkan produk atau layanan mereka kepada pelanggan potensial. Ini mencakup berbagai metode seperti iklan, pemasaran digital, promosi penjualan, dan strategi komunikasi lainnya. Strategi promosi yang tepat harus disesuaikan dengan target pasar dan tujuan bisnis. Misalnya, bagi produk yang ditujukan kepada generasi muda, kampanye pemasaran digital dan media sosial mungkin lebih efektif. Sementara produk dengan target pasar yang lebih tua mungkin lebih mengandalkan iklan cetak atau promosi langsung. Pemilihan saluran distribusi yang efisien berfokus pada cara produk atau layanan akan mencapai pelanggan akhir. Ini termasuk keputusan apakah akan menjual secara langsung melalui toko fisik, melalui e-commerce, melalui perantara atau distributor, atau melalui berbagai kombinasi saluran. Pemilihan yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik produk, biaya, serta preferensi dan perilaku pelanggan. Misalnya, produk-produk digital atau layanan berbasis online mungkin lebih cocok untuk saluran distribusi e-commerce, sementara produk fisik dengan cakupan pasar yang luas mungkin memerlukan kombinasi saluran distribusi yang lebih kompleks. Kombinasi strategi promosi yang efektif dan pemilihan saluran distribusi yang tepat adalah kunci untuk mencapai pelanggan, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan. Kombinasi strategi promosi yang efektif dan pemilihan saluran distribusi yang tepat adalah fondasi dari kesuksesan dalam mencapai pelanggan. Strategi promosi yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan mereka kepada pasar dengan cara yang menarik dan relevan.
Ini mencakup iklan yang cerdik, kampanye pemasaran yang memikat, serta penggunaan media sosial dan pemasaran digital yang efisien untuk mencapai target pasar yang tepat. Pemilihan saluran distribusi yang sesuai, di sisi lain, menentukan bagaimana produk atau layanan tersebut akan sampai kepada pelanggan. Ini melibatkan keputusan tentang apakah akan menjual secara langsung melalui toko fisik, platform e-commerce, atau melalui mitra distribusi. Kombinasi yang bijak antara promosi yang tepat dan saluran distribusi yang efisien memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan produk atau layanan mereka dengan pelanggan potensial dalam cara yang paling efektif dan ekonomis. Ini juga membantu dalam membangun kesadaran merek, memenangkan kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman yang baik tentang cara mencapai pelanggan dan bagaimana memengaruhi mereka dengan pesan yang tepat adalah kunci untuk memenangkan persaingan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, mencapai target pasar dengan lebih efisien, dan meningkatkan pangsa pasar dalam persaingan yang ketat. Dengan demikian, rencana pemasaran menjadi panduan yang memungkinkan para wirausahawan untuk menghadapi perubahan pasar dengan lebih percaya diri, memaksimalkan potensi pertumbuhan, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efisien. Rencana pemasaran adalah sebuah panduan strategis yang menjadi senjata utama bagi para wirausahawan dalam menghadapi perubahan pasar dengan lebih percaya diri. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah dan kompetitif, rencana pemasaran memberikan struktur dan arah yang sangat diperlukan. Ini membantu para wirausahawan untuk memahami dengan lebih baik pasar mereka, pelanggan, pesaing, dan tren industri. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, rencana pemasaran berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan langkah-langkah bisnis. Ini membantu wirausahawan untuk mengidentifikasi peluang yang mungkin terlewatkan atau mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Dengan pemahaman yang mendalam tentang segmentasi pasar, strategi penetapan harga, pemilihan saluran distribusi, dan promosi yang efektif, rencana ini membantu para wirausahawan untuk membuat keputusan yang lebih tepat, mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan bisnis mereka. Ketika perubahan pasar atau tantangan tak terduga muncul, rencana pemasaran memberikan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dan diubah sesuai kebutuhan. Ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan demikian, rencana pemasaran bukan hanya menjadi panduan tetap, tetapi juga alat yang membantu para wirausahawan untuk tetap relevan, kompetitif, dan berdaya saing dalam menghadapi perubahan dan peluang yang terus bergerak. Dalam esensi, rencana pemasaran kewirausahaan adalah kompas yang membantu mereka menavigasi kompleksitas bisnis dan mencapai kesuksesan dalam lingkungan yang terus berubah. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah pendekatan yang memanfaatkan platform dan alat digital untuk mempromosikan produk atau layanan, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun kehadiran online yang kuat. Ini mencakup berbagai elemen, seperti pemasaran melalui media sosial, iklan online, pemasaran konten, dan SEO, Search Engine Optimization. Search Engine Optimization, SEO, atau optimisasi mesin pencari, adalah serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat situs web atau halaman web tertentu di hasil mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. Tujuan utama SEO adalah membuat konten online lebih terlihat dan mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi yang relevan dengan kata kunci tertentu. Proses SEO melibatkan berbagai aspek, termasuk optimisasi kata kunci, struktur situs web, penggunaan tautan internal dan eksternal, peningkatan kecepatan situs, dan pembuatan konten berkualitas. Dengan melakukan optimisasi ini, situs web dapat mendapatkan peringkat lebih tinggi di hasil pencarian, yang pada gilirannya meningkatkan visibilitasnya di antara calon pelanggan. SEO juga berfokus pada pengalaman pengguna yang lebih baik dengan membuat situs web lebih responsif, mudah dinavigasi, dan memuat lebih cepat. Hal ini tidak hanya menguntungkan mesin pencari, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung situs web. Dalam era digital yang sangat kompetitif, SEO telah menjadi salah satu alat paling penting dalam pemasaran online.
Menerapkan praktik SEO yang baik dapat membantu bisnis menarik lebih banyak lalu lintas organik, membangun otoritas merek, dan mencapai tujuan bisnis secara online. Dengan kata lain, SEO membantu memastikan bahwa situs web atau konten online sukses dalam mencapai audiens yang lebih luas di internet. Keunggulan utama dari strategi pemasaran digital adalah kemampuannya untuk mencapai audiens yang sangat tertarget, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan potensial yang memiliki minat atau karakteristik yang relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, strategi pemasaran digital juga memberikan analitik yang kuat, memungkinkan perusahaan untuk melacak kinerja kampanye mereka secara real-time. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi apa yang berfungsi dan apa yang tidak, serta untuk melakukan perubahan yang diperlukan secara cepat. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara digital, strategi pemasaran digital telah menjadi elemen penting dalam upaya membangun merek, menghasilkan prospek, dan meningkatkan penjualan. Dengan memanfaatkan alat dan teknologi digital, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka, berinteraksi secara lebih langsung dengan pelanggan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam pasar yang berubah dengan cepat. Dalam era digital yang terus berkembang, perusahaan yang memanfaatkan alat dan teknologi digital memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Penggunaan teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar yang lebih luas, terlepas dari lokasi geografis. Internet dan platform media sosial memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan mereka di seluruh dunia, memfasilitasi interaksi yang lebih dekat dan personal. Selain itu, alat digital seperti analitik web dan data pengguna memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan, preferensi, dan tren pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dalam hal pengembangan produk, strategi pemasaran, dan manajemen rantai pasokan. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi banyak proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya. Dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Perusahaan yang memahami bagaimana memanfaatkan alat dan teknologi digital dapat mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan, memberikan nilai tambah kepada pelanggan mereka, dan tetap relevan di pasar yang selalu berubah. Perusahaan yang memahami dan memanfaatkan alat serta teknologi digital dengan baik dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang sangat signifikan di dunia bisnis saat ini. Kemajuan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan menggunakan alat-alat seperti platform e-commerce, analitik data, media sosial, dan kecerdasan buatan, perusahaan dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan lebih tepat. Keuntungan utama dari memanfaatkan teknologi digital adalah meningkatkan efisiensi operasional. Proses bisnis yang dapat diotomatisasi, seperti manajemen inventaris, layanan pelanggan, dan pemrosesan pesanan, dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data yang berharga tentang perilaku pelanggan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengkustomisasi penawaran, dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Perusahaan yang memahami betul cara memanfaatkan teknologi digital juga dapat mencapai pasar yang lebih luas secara global. Dengan akses internet yang meluas, mereka dapat menjual produk atau layanan mereka ke pelanggan di berbagai negara yang sebelumnya sulit atau mahal untuk dicapai. Hal ini dapat membuka peluang pertumbuhan yang signifikan. Dalam esensi, memahami teknologi digital bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga menjadi aset yang mampu memberikan keunggulan kompetitif yang kuat dalam dunia bisnis yang berubah dengan cepat. Perusahaan yang mengadopsi teknologi ini dengan cerdas dapat mencapai efisiensi, skalabilitas, dan inovasi yang mengangkat mereka di atas persaingan dan membantu mencapai kesuksesan jangka panjang. Branding dan citra merek. Branding adalah konsep yang melibatkan penciptaan dan pengelolaan citra merek sebuah produk atau perusahaan.
Ini adalah cara di mana perusahaan memperkenalkan diri mereka kepada dunia, mendefinisikan nilai-nilai dan identitas unik mereka, serta menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan. Branding bukan hanya tentang logo atau desain visual, ini juga mencakup pesan merek, reputasi, dan persepsi yang diterima oleh pelanggan. Citra merek, di sisi lain, adalah gambar atau kesan yang ada di benak pelanggan ketika mereka memikirkan tentang merek tertentu. Ini mencakup apa yang pelanggan rasakan, yakini, dan asosiasikan dengan merek tersebut. Citra merek yang kuat adalah hasil dari upaya branding yang baik dan konsisten. Ketika citra merek positif diperoleh, perusahaan dapat mengalami manfaat seperti peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan penjualan, dan kemampuan untuk membedakan diri dari pesaing. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, branding dan citra merek adalah aset yang berharga. Mereka membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan, menciptakan daya tarik yang kuat, dan memastikan bahwa merek mereka dikenal dan diingat di tengah persaingan yang sengit. Oleh karena itu, perencanaan branding yang bijak dan pengelolaan citra merek yang cermat adalah elemen penting dalam strategi pemasaran dan pertumbuhan perusahaan. Branding dan citra merek adalah dua konsep yang terkait erat namun memiliki fokus yang sedikit berbeda dalam dunia bisnis. Branding mencakup strategi dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membangun dan mengelola identitas merek mereka secara keseluruhan. Ini mencakup elemen seperti desain logo, slogan, gaya visual, dan pesan merek yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan kesan yang konsisten kepada pelanggan. Di sisi lain, citra merek bagaimana merek tersebut diterima dan dipahami oleh pelanggan serta masyarakat secara umum. Ini mencakup persepsi, keyakinan, dan asosiasi yang muncul dalam pikiran pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan merek tersebut. Citra merek adalah hasil dari upaya branding yang dilakukan perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan, ulasan online, dan berbagai faktor lainnya. Dalam ringkasan, branding adalah tentang menciptakan identitas merek secara strategis, sedangkan citra merek adalah bagaimana merek tersebut dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Dalam berbisnis, keduanya sama-sama penting dan harus dikelola dengan baik untuk membangun merek yang kuat dan memenangkan hati pelanggan. Branding adalah proses menciptakan identitas merek melalui desain, pesan, dan strategi pemasaran yang konsisten. Ini melibatkan elemen visual dan pesan merek yang dirancang untuk mengenali dan membedakan merek tersebut dari yang lain. Sementara itu, citra merek adalah persepsi dan kesan yang ada di benak pelanggan tentang merek tersebut berdasarkan pengalaman mereka dan tanggapan terhadap kampanye pemasaran. Citra merek mencerminkan bagaimana merek tersebut dipahami oleh orang lain, termasuk asosiasi, nilai-nilai, dan emosi yang terkait dengan merek tersebut. Dalam hal ini, branding adalah usaha untuk membentuk identitas merek, sementara citra merek adalah bagaimana merek tersebut diterima oleh audiensnya. Branding adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membentuk identitas unik dan mengenali merek mereka. Ini melibatkan segala hal mulai dari desain logo hingga pesan pemasaran yang dirancang untuk menciptakan kesan konsisten dan menggambarkan nilai-nilai merek. Di sisi lain, citra merek adalah gambaran yang muncul di pikiran pelanggan dan masyarakat secara umum ketika mereka berinteraksi dengan merek tersebut. Citra merek mencerminkan bagaimana merek tersebut diterima, dipahami, dan diinterpretasikan oleh audiensnya. Dengan kata lain, branding adalah usaha untuk membentuk identitas merek, sementara citra merek adalah hasil dari persepsi dan tanggapan yang muncul dalam pikiran orang-orang terhadap merek tersebut. Kedua aspek ini penting dalam membangun kesuksesan dan daya tarik merek dalam dunia bisnis. Kedua aspek, yaitu branding dan citra merek, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesuksesan dan daya tarik merek dalam dunia bisnis. Branding memberikan identitas dan fondasi yang kuat bagi sebuah merek, menciptakan kesinambungan dan konsistensi dalam pesan, tampilan, dan nilai-nilai merek tersebut. Ini membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing, membangun kesetiaan pelanggan, dan menciptakan hubungan emosional dengan audiens. Di sisi lain, citra merek adalah refleksi dari bagaimana merek tersebut dilihat oleh pelanggan dan masyarakat.
Citra yang positif dan kuat dapat menghasilkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memungkinkan merek untuk tumbuh dan berkembang. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, memahami dan mengelola baik branding maupun citra merek adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan menjaga daya tarik yang kuat di mata konsumen. Analisis pelanggan dan pasar. Analisis pelanggan dan pasar adalah langkah penting dalam pengembangan strategi bisnis yang berhasil. Ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi informasi tentang audiens target dan kondisi pasar saat ini. Analisis pelanggan mencakup pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, perilaku, dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan potensial. Sementara analisis pasar mencakup penilaian tren industri, ukuran pasar, pesaing, dan peluang yang ada. Kombinasi dari kedua analisis ini membantu perusahaan memahami dengan baik siapa pelanggan mereka, apa yang mereka cari, dan bagaimana merek dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik daripada pesaing. Informasi ini menjadi landasan untuk merancang produk, layanan, dan strategi pemasaran yang relevan dan efektif. Analisis pelanggan dan pasar membantu perusahaan mengidentifikasi celah dalam pasar yang dapat dieksploitasi, serta memberikan wawasan berharga untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Dengan kata lain, analisis ini adalah pondasi yang kritis untuk pertumbuhan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Analisis pelanggan berfokus pada pengenalan dan pemahaman karakteristik, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Ini membantu perusahaan membangun profil pelanggan yang lebih mendalam dan merancang produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan pasar. Sementara itu, analisis pasar mencakup penelitian tentang lingkungan bisnis secara keseluruhan. Ini melibatkan penilaian terhadap dinamika pasar, persaingan, tren, dan peluang yang ada. Dengan memahami bagaimana pasar beroperasi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang strategi pemasaran, perencanaan produk, dan pengembangan bisnis. Kedua analisis ini saling melengkapi dan membantu perusahaan menjaga ketangguhan mereka di pasar yang berubah-ubah. Mereka memberikan pandangan yang lebih dalam tentang audiens mereka dan konteks bisnis mereka, yang pada akhirnya membantu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Analisis pelanggan dan pasar adalah proses yang memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi dan memahami dunia eksternal mereka dengan lebih baik. Analisis pelanggan berfokus pada pengenalan dan pemahaman karakteristik, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Analisis pelanggan dan pasar adalah proses yang memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi dan memahami dunia eksternal mereka dengan lebih baik. Analisis pelanggan berfokus pada pengenalan dan pemahaman karakteristik, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Ini membantu perusahaan membangun profil pelanggan yang lebih mendalam dan merancang produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan pasar. Sementara itu, analisis pasar mencakup penelitian tentang lingkungan bisnis secara keseluruhan. Ini melibatkan penilaian terhadap dinamika pasar, persaingan, tren, dan peluang yang ada. Dengan memahami bagaimana pasar beroperasi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang strategi pemasaran, perencanaan produk, dan pengembangan bisnis. Kedua analisis ini saling melengkapi dan membantu perusahaan menjaga ketangguhan mereka di pasar yang berubah-ubah. Mereka memberikan pandangan yang lebih dalam tentang audiens mereka dan konteks bisnis mereka, yang pada akhirnya membantu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Ini membantu perusahaan membangun profil pelanggan yang lebih mendalam dan merancang produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan pasar. Sementara itu, analisis pasar mencakup penelitian tentang lingkungan bisnis secara keseluruhan. Ini melibatkan penilaian terhadap dinamika pasar, persaingan, tren, dan peluang yang ada. Dengan memahami bagaimana pasar beroperasi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang strategi pemasaran, perencanaan produk, dan pengembangan bisnis. Analisis pelanggan dan pasar adalah proses yang memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi dan memahami dunia eksternal mereka dengan lebih baik. Analisis pelanggan berfokus pada pengenalan dan pemahaman karakteristik, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Ini membantu perusahaan membangun profil pelanggan yang lebih mendalam dan merancang produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan pasar. Sementara itu, analisis pasar mencakup penelitian tentang lingkungan bisnis secara keseluruhan.
Ini melibatkan penilaian terhadap dinamika pasar, persaingan, tren, dan peluang yang ada. Dengan memahami bagaimana pasar beroperasi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang strategi pemasaran, perencanaan produk, dan pengembangan bisnis. Kedua analisis ini saling melengkapi dan membantu perusahaan menjaga ketangguhan mereka di pasar yang berubah-ubah. Mereka memberikan pandangan yang lebih dalam tentang audiens mereka dan konteks bisnis mereka, yang pada akhirnya membantu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Mereka. Jadi, itulah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat untuk terus nonton video di channel ini dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.